guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pia Agustina dengan NPM A1A022017 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3A. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang analisis regresi untuk memenuhi tugas dari Bapak Noer Mansah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, share, subscribe, dan tombol lonceng. Baik teman-teman, langsung saja masuk pada materi. Adapun materi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang analisis regresi. Yang pertama itu ada pengertian regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion, menurut Kadir 2015 pada halaman 175. Adapun persyaratan analisis regresi, yaitu yang pertama terdapat logika atau konseptual yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas atau prediktor dan variabel tak bebas atau kriterion. Yang kedua, variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contoh, pemberian remunerasi kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu penghitungan analisis regresi atau analek ganda dua prediktor dengan SPS. Adapun judul penelitian yang akan saya bahas di sini yaitu tentang pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap prestasi siswa SMA Negeri 5 Lebong. Nah, ini adalah tabel data-datanya. Adapun hasil tabel output SPS analisis regresi multioles atau berganda sebagai berikut. Pada tabel variabel entered atau removed, di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel internal dan eksternal, seperti terdapat pada tabel. Sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel removed tidak ada angkanya atau kosong. Selanjutnya itu ada tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel internal dan eksternal secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Selanjutnya itu ada tabel ANOVA yang memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel internal dan eksternal secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Langkah berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel internal dan variabel eksternal secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Dalam hal ini kita mengacu pada nilai R-square yang terdapat dalam analisis regresi linear berganda, yakni pada tabel model summary berikut ini. Nah, berdasarkan tabel output SPS model summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi adalah R-square adalah sebesar 0,371, nilai R-square 0,371 ini berasal dari penguadratan nilai koefisien korelasi atau R yang ini, yaitu 0,609 dikuadratkan dapatlah hasilnya R-square yaitu 0,371. Besarnya angka koefisien determinasi R-square adalah 0,371 atau sama dengan 31,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel internal dan variabel eksternal secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel prestasi.
yang sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya, untuk mencari sisanya itu kita kurangi saja dari 100% dikurangi dengan angka koefisien determinasi R-square-nya tadi yaitu 37,1%. Jadi hasilnya yaitu 62,9%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini adalah variabel yang tidak teliti. Selanjutnya, berdasarkan tabel output ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikan atau sig dalam uji F adalah sebesar 0,124 seperti dalam kolom. Karena sig 0,124 lebih besar dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa internal dan eksternal secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap prestasi atau berarti tidak signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah tidak terpenuhi. Selanjutnya itu pada tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel internal dan eksternal secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut. Rumusnya, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 atau Y sama dengan 83,153 ditambah min 0,020 ditambah min 0,008. Berdasarkan keempat output di atas, maka kita dapat membuat ringkasan hasil analisis regresi multiplesnya. Yang dimana nilai koefisien regresinya tadi itu adalah 83,153. Kita masukkan saja nilai-nilainya. Di sini T hitungnya sudah terlihat bahwa nilainya berbeda, jadi artinya itu tidak signifikan. Signya kemudian dapatlah hasilnya yaitu 0,124. F hitung yang didapat di sini ialah 2,653 dan R-square-nya tadi adalah 0,371. Adapun rumusan hipotesis dalam uji F simultan yang diajukan dalam uji F ini adalah tidak ada pengaruh internal dan eksternal secara simultan terhadap prestasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F. Ada dua cara yang bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Yang pertama adalah membandingkan nilai signifikan atau sig atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Yang kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Yang pertama itu berdasarkan nilai signifikan atau sig dari output ANOVA, yaitu jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, maka artinya internal dan eksternal berpengaruh terhadap prestasi. Dan jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Cara yang kedua berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan nilai F tabel, yaitu jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai signifikan sig dari output ANOVA. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai sig adalah sebesar 0,124. Karena sig 0,124 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis tidak ditolak dan kata lain internal dan eksternal secara simultan tidak berpengaruh terhadap prestasi. Cara yang kedua yaitu berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel.
Berdasarkan tabel output SPSS di atas, dapat diketahui nilai F hitung adalah sebesar 2,653 karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel yaitu 4,10 yang berarti 2,653 lebih kecil dari 4,10. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Sedikit catatan, F tabel dicari pada distribusi nilai R tabel statistik pada signifikan 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus F tabel sama dengan K, N dikurang K. Jadi 2 bagi 2, di mana tadi datanya yaitu 12 dikurang dengan 2, sama dengan 10. Berdasarkan kedua pembahasan dalam uji F di atas, maka dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa internal dan eksternal secara simultan bersama-sama tidak berpengaruh terhadap prestasi. Setelah kita mengetahui bahwa tidak ada pengaruh simultan, maka selanjutnya kita akan mencari berapa persen pengaruh yang diberikan kedua variabel terhadap tersebut secara simultan. Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,371, nilai yang dimana nilai R-square 0,371 ini berasal dari penguadratan nilai koefisien korelasi atau R yaitu 0,609 yang dikuadratkan. Nah, maka besarnya angka koefisien determinasi R-square adalah 0,371 ini atau sama dengan 37,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel internal dan eksternal secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel prestasi sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya yaitu yang dimana sisanya tadi kita dapat yaitu 62,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak teliti. Besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error. Untuk menghitung nilai error tersebut kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurang R2. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R-square ini umumnya berkisar antara 0 sampai 1. Namun demikian, jika dalam sebuah penelitian kita menjumpai R-square bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi R-square, maka itu artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah. Dan sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati 1, maka pengaruh tersebut semakin tinggi. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.